Masih bersama kami pemirsa di Bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih kita ngobrol panjang tentang judi online yang kian merebak. Maka dari itu pemirsa nih jangan sampai terjebak. Pak, kita masih bersama Pak Yudi nih pemirsa. Dan kita akan ngobrol satu topik yang cukup ramai nih Pak ya. Ini terkait judi online juga. Bahwa ada nih Pak ya statement dari pemerintah nih Pak ya. Yang memang rencananya akan memasukkan korban judi ini menjadi penerima bansos. Tanggapan Bapak, Pak, seperti apa? Memang sepertinya ramai ya dibicarakan ya, ramai dibicarakan, kemudian ramai juga diberitakan. Bahkan beberapa artikel atau beberapa berita ya saya membaca begitu kan. Katanya korban judi online itu dapat bansos dari pemerintah begitu. Ya tentunya ini juga memicu satu bukan konflik, ini memicu satu statement ya dari netizen yang baik hati ini dari semua kalangan tentunya. Ya, karena mungkin dianggap tidak tepat sasaran begitu kan. Ya kan dia berjudi sendiri, uang sendiri. Ya walaupun dia sebagai warga negara begitu kan, tapi tidak begitu juga begitu kan. Pada prinsipnya begitu ya kira-kira ya. Artinya bukan hal-hal yang tidak disengaja. Seperti hal-hal lain yang tidak sengaja, misalnya kecelakaan atau apa, kan pemerintah mengcover itu, begitu kan, jasa harja begitu kalau kecelakaan. Nah ini kan kecelakaan yang dibuat-buat, yang tentunya ya dia secara sadar melakukan itu, secara sadar, uangnya sendiri, bahkan kadang uang orang lain, bahkan hasil jual barang-barang di rumahnya mungkin begitu kan. Artinya kalaupun pemerintah serius melakukan hal itu, ini menurut saya begitu kan, kurang tepat lah begitu. Tapi saya juga membaca satu hari yang lalu Pak Muhadzir, gitu kan, Pak Menko itu mengklarifikasi terkait berita itu bahwa bukan pelakunya, bukan pelaku judi online-nya, pelakunya katanya harus dihukum, begitu. Tapi keluarganya, korban daripada judi online itu. Ya mungkin pada semua masyarakat ya boleh menilailah dengan klarifikasi Pak Menteri itu, begitu. Apakah sudah tepat sasaran seperti itu atau belum begitu. Kembali lagi kan, no viral no justice. Kalau udah rame begitu mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan. Parlemen jalanan ini kadang lebih didengar. Lebih didengar ya dibanding memang parlemen di sana ya Pak ya. Enggak juga, di sana juga didengar begitu ya, didengar. Cuman ya gimana gitu tapi ya Pak. Bersaing lah dengan parlemen jalanan begitu. Tapi sekarang tidak harus ke jalan. Betul. Karena memang tadi itu majunya teknologi begitu tadi itu. Ya, Pak, ya? Makanya dulu disebutnya dengan aksi pendemo, sekarang aksi netizen. Dan itu tuh Pak lebih ngefek Pak ternyata. Dan memang luar biasa. Kalau kita perhatikan 5 tahun ke belakang ini, penegakan hukum udah luar biasa bagus ini. Luar biasa bagus. Di luar kita mengabaikan memang itu prestasi ya. Artinya banyak sih urusan ini di Indonesia ini, banyak kejahatan begitu. Mungkin aparat penegak hukum juga overload lah begitu. Tetapi dengan adanya teknologi ini, netizen begitu kan, netizen apa netizen sih? Nah, netizen Pak. Ya, netizen kemudian dapat memberikan masukan secara langsung ke pemangku kebijakan. Ya, kalau penegakan hukum bisa ke Pak Kapolri, bisa ke Pak Jaksa Agung, begitu kan? Bisa kepada Ketua Mahkamah Agung langsung. Atau kalau misalkan kebijakan-kebijakan pemerintah bisa sama Presiden langsung membaca. Pak Jokowi sering berstatement terkait apa yang ramai dibicarakan oleh netizen, begitu, dan itu dahsyat, luar biasa. Jadi itu adalah salah satu efeknya dari teknologi kalau digunakan dengan baik ya dengan Pak. Baik, positif lah itu. Positif, kalau judi online enggak. Janganlah kalau judi online. Dan tentunya ya Pak, tadi benar banget netizen nih ibaratnya jadi intel Pak. Ya betul. Ada banyak sekali kasus-kasus yang terkuak nih Pak ya. Memang ini dari bantuan para netizen di sosial media seperti itu. Betul. Nah, cukup membantu lah. Cukup membantu. Tapi ya Pak ya, berbicara tentang tadi bantuan lagi ya Pak untuk korban. Apakah gitu ya Pak ya, namanya kan pelaku nih, pelakunya nggak sembuh-sembuh Pak, ya korbannya pasti akan terus tersiksa dengan pelaku nggak sih Pak? Jadi kalau saya sendiri mikirnya kayak ini tuh kayaknya ada langkah yang lain nih Pak yang bisa dilakukan dibanding memberikan bansos kepada korban judi. Satu lagi, efek tadi efek yang efek berkepanjangan terkait orang yang kecanduan judi online itu. Satu lagi adalah harmonisasi rumah tangga. Begitu. Betul. Itu jelas. Kenapa jelas?
bolehlah kalau Sultan TV ada divisi tertentu untuk survei gitu di Pengadilan Agama Serang, siapa saja yang bercerai atas oleh sebab judi online. Betul. Begitu kan, atau di pengadilan-pengadilan agama yang lain. Saya yakin banyak itu ya. Kita belum bisa menarik kesimpulan itu. Tetapi kalau kita lihat dari misalkan kebutuhan ekonomi yang begitu tinggi, malah suaminya judi online, itu pasti ujungnya adalah perceraian. Begitu. Nah, tadi mungkin kalau misalkan untuk keluarga yang imbas daripada judi online itu bisa dibantu, tapi juga mungkin terbatas lah, tidak terus berkelanjutan. Karena mungkin saja kan si istrinya mungkin mengajukan gugat cerai, setelah itu sudah menikah lagi atau bekerja sendiri, kan itu juga perlu survei dari pemerintah, begitu kan, sehingga tidak membebani keuangan negara. Banyak orang yang lebih membutuhkan begitu. Jadi bisa digeser-geser lah, begitu kan. Tadinya ke sini, kemudian di sini sudah oke, ya geser ke sini, begitu. Artinya keuangan negara ini kan tidak boleh dihambur-hamburkan dan tidak boleh tidak tepat sasaran. Jadi ada nih ya masyarakat Indonesia yang memang lebih membutuhkan dibanding tadi ya Pak. Banyak banget ya Pak kalau kita melihat negara Indonesia masih berkembang ya pemirsa, dan banyak sekali yang kita lihat lah bentuk keprihatinannya Pak ya. Betul. Alangkah lebih baiknya mungkin pemerintah nggak yang terfokus pada korban-korban judi online aja nih kayak gitu. Betul. Yang paling penting adalah bandarnya dulu Pak, diberantas. Nah Pak, cara terbaik nih untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online? Tentunya tadi saya sampaikan di awal bahwa semua kalangan harus dan wajib mengkampanyekan bahwa bahaya judi online itu sudah sangat luar biasa, ya kan, sudah krusial lah itu. Dari mulai kalangan mungkin kepemudaan, begitu kan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mungkin boleh kalau misalkan ada beberapa flyer, begitu kan, ada beberapa propaganda yang menyampaikan bahwa bahaya judi online sudah sangat luar biasa. Menjadikan orang miskin, begitu kan, menjadikan orang melakukan tindak kriminal, begitu kan. Lalu kemudian harmonisasi keluarga juga tidak tidak tercapai, begitu ya. Banyak lah. Dan mungkin itu bisa dilakukan oleh para tokoh-tokoh tadi, pemuda, agama, masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk mari kita sama-sama mengkampanyekan bahwa judi online itu adalah hal-hal yang buruk, begitu. Di samping memang pemerintah juga melakukan dari sisi regulasi, ya kan? Kemudian dari sisi pencegahan juga preventif, tadi memblokir semua yang diduga situs-situs judi online, begitu. Nah, goalnya, tantangannya ya tentunya karena masyarakat Indonesia ini banyak, ya kan, banyak dengan diurus oleh satu lembaga pemerintahan yang mengawasi orang banyak, tentunya banyak tantangannya, begitu kan. Satu diblokir tadi itu kan, satu muncul, bahkan bukan satu, 1000 ya. Satu hilang, 10.000 jadi muncul, begitu. Nah, ini juga harus difikirkan karena para IT pembuatnya itu juga mungkin lebih pintar, begitu. Pak, betul. Artinya pemerintah juga harus meng-hire yang lebih pintar lagi, begitu. Sehingga tantangan-tantangan apapun di lapangan itu bisa diselesaikan dengan baik. Baik, kita akan nantikan ya Pak ya, tentunya ini juga bagaimana langkah pemerintah dalam memberantas dan juga mencegah maraknya judi online yang kian merebak. Pak, kita nggak terasa nih Pak, udah 3 segmen kita ngobrol. Nah, tentunya Pak, sebelum kita menutup nih perbincangan kita hari ini, boleh Pak dikasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan tema kita hari ini nih, judi online merebak, waspada jangan terjebak. Silakan Pak. Baik, kepada anak-anak muda, kemudian masyarakat Banten tentunya khususnya, mari kita lakukan pencegahan sejak dini, begitu kan. Hal-hal kecil yang bisa menjadi besar. Perjudian itu bukan hanya dilakukan melalui online, tetapi dengan duduk bareng-bareng pun kita ada sesuatu yang bisa dijadikan taruhan, itu jadikan taruhan. Itu adalah titik-titik kecil yang akan membuat itu semakin besar. Mari kita kampanyekan bersama bahwa judi online ini tidak bisa masuk di Banten, begitu. Jangan hanya kemarin yang ramai itu bank keliling gitu ya. Mari kita kampanyekan juga judi online, bahwa Banten
bersih dengan judi online dan perjudian lainnya. Baik. Terima kasih Bapak. Wah, ini juga harapannya sama-sama. Banten nih bersih dari judi online, dan bukan cuma Banten tapi Indonesia ya Pak. Amin. Kita harus bersama-sama bersinergi nih pemirsa untuk memberantas judi online. Betul. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah sama-sama. berkenan hadir nih ya datang ke Sultan TV. Semoga nanti pertemuan selanjutnya atau nanti di segmen yang lain-lain nih Pak, kita akan ngobrol lagi nih Pak. Dengan senang hati. Baik Pak, kami cukupkan hari ini Pak. Baik. Kita tutup dulu nih pemirsa setia Sultan TV. Demikian perbincangan kita hari ini. Tadi bersama Bapak Wahyudi SHM HCML yang merupakan praktisi hukum, membicarakan terkait dengan waspada dan juga bahayanya judi online. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.